Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Adik-adik, kita akan belajar kelas 5, subtema 3, pembelajaran pertama. Kita akan belajar mengenai usaha pelestarian lingkungan. Nah adik-adik, perhatikan gambar di atas. Nomor 1, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Jawabannya adalah kegiatan penanaman pohon atau biasa disebut dengan reboisasi. Yang kedua, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Jawabannya, kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di wilayah atau daerah perbukitan yang tandus atau gersang serta di lingkungan sekitar, seperti halaman rumah atau halaman sekolah. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan itu? Jawabannya, kegiatan penanaman pohon bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang mampu menyerap air sebagai sumber cadangan air. Yang keempat, apa manfaat dari kegiatan itu? Jawabannya adalah dapat membuat lingkungan menjadi lebih asri. Jika pohon yang ditanam telah tumbuh besar, maka dapat menahan erosi atau longsor dan banjir. Akar-akar pohon dapat menyimpan air sebagai persediaan air tanah. Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syarat-syarat air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak adalah air yang layak untuk digunakan sebagai air minum dan memasak bagi manusia harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Nomor 2, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Untuk mencuci pakaian, maka air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Nomor 3, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman adalah air yang digunakan untuk menyiram sebaiknya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman, seperti air deterjen. Kita dapat memakai air bekas mencuci makanan atau air hujan. Ayo membaca. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia merupakan air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, dan tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup zodium, pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya,
Air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Ayo berdiskusi. Informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari? Tulislah dalam bentuk peta pikiran berikut. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Sebanyak 3% air di dunia berupa air segar. Yang kedua, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. Yang ketiga, proses alur atau rangkaian pemakaian air dalam jumlah besar oleh masyarakat. Dan yang keempat, pemakaian sumber air melalui sumur.